Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ada amin saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Sintiali di YouTube channel Agus Rutan Official. Mari kita dengan sukacita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Selamat beribadah dengan sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saudara-saudaraku terkasih. Happy Sunday, Shalom. Percaya kebangunan rohani terjadi dalam hidup setiap kita. Roh Allah melawat hidupmu, melawat bisnis, usaha, pekerjaan dan pelayananmu, melawat keluargamu, melawat anak-anakmu. Terjadi kebangunan rohani, terjadi revival dalam hidup setiap kita. Bersyukur hari ini kita bisa merayakan kenaikan Yesus ke surga. Yesus yang kita sembah bukan cuma lahir, bukan cuma mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, tapi dia juga naik ke surga. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang luar biasa. Mari kita agungkan dia, mari kita muliakan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Huralamayana nalamu, inanalayana nalamu. Kau baik Tuhan, Kau ajaib. Banyak yang telah Kau buat dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Anugerah-Mu besar, kasih-Mu melimpah. Oh, inaralamasyane. Oh, Yesus yang ajaib, Yesus perkasa, Yesus pembela kami, Tuhan dan Raja. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Uralabaya dalabashanda. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih rahmat-Mu yang besar yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala pertolongan, untuk segala berkat-berkat-Mu, untuk segala pembelaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu ya Bapa yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kuasa dan kasih-Mu yang Kau nyatakan berlimpah-limpah bagi kami. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur Tuhan. Bersabdalah, berbicaralah kepada kami, biar firman-Mu menerangi hidup kami, biar firman-Mu menuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa. Biar kebenaran ini kami terima dengan hati yang terbuka, dan kebenaran ini mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, di hari spesial ini saya mengajak kita membaca dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6-11 menulis demikian. Yesus terangkat ke surga.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara sekalian, momentum kenaikan Yesus ke surga itu momentum yang sangat penting bagi iman kita sebagai orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga merupakan homecoming. Yesus pulang ke tempat asalnya. Yesus yang adalah anak Allah, dia ada di surga, kemudian dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia bahkan menjadi hamba. Kemudian dia mati di kayu salib, kemudian dia dikuburkan sebagai manusia, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Dan 40 hari sesudah itu Yesus naik ke surga. Saudara sekalian, ini momentum yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk kita catat dan kita perhatikan. Nah, kita bisa belajar ada beberapa hal yang penting yang saya mau bagikan bagi saudara hari ini. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga menyadarkan kepada kita bahwa surga itu nyata, bahwa surga itu ada. Surga itu bukan dongeng loh. Surga itu bukan fiksi. Surga itu bukan isapan jempol. Tapi surga itu ada dan surga itu nyata. Saudara, Yesus naik ke surga menjadi jalan buat kita, menjadi buah sulung bagi setiap kita. Percaya Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita di surga. Makanya iman kita sebagai orang Kristen harus didasarkan pada the finishing word of Jesus. Harus didasarkan pada pekerjaan yang Yesus sudah selesaikan. Kata terakhir Yesus sebelum ia wafat di kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai. It is finished." Sudah dibayar, sudah dikerjakan, sudah lunas. Kita tidak perlu lakukan apapun juga, kita terima dengan iman. Saudara, kita nggak perlu berusaha untuk selamat. Kita nggak perlu berusaha untuk masuk surga. Bukan amal kita, bukan kebaikan, bukan kesalehan kita yang bawa kita ke surga. Tapi Yesus menjadi jalan bagi setiap kita. Amin, saudara. Dan kalau kau yakin engkau punya surga, apa yang kau perlu takuti di dunia ini? Kita di dunia ini cuma sementara. Kita di dunia ini cuma fana. Percaya tujuan kita pada saat kita meninggal ada surga bagi setiap kita. Dan itu pasti. Satu hal yang menyedihkan, banyak kita sebagai orang percaya fokus kita kepada hal-hal yang duniawi. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang duniawi. Ingat, murid-murid bertanya sama Yesus, "Kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara, fokus mereka pada hal yang dunia. Tapi saudara sekalian, fokus kita harus shift, harus berubah. Fokusmu jangan sama hal yang sementara, yang fana. Tapi fokus kita kepada hal-hal yang kekal. Invest waktu saudara, invest hidup saudara, bukan untuk hal-hal yang sementara saja, tapi juga hal-hal yang bernilai kekal.
Saudara, kita sibuk dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Kita khawatir akan semua itu. Kita sibuk mengumpulkan harta yang di bumi ini. Kita sibuk, saudara, mencari kekuasaan. Saudara ingat, semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Semua yang ada di dunia ini cuma fana sementara. Yakobus katakan hidup manusia seperti uap. Sebentar ada, tidak lama lagi hilang, lenyap. Nah, jemaat yang diberkati, fokus kita jangan kepada hal yang kelihatan, tapi hal yang tidak kelihatan. Fokus kita bukan pada hal yang sementara, tapi hal yang kekal. Fokus kita bukan sama hal yang dunia, tapi juga fokus kepada hal-hal yang ilahi, yang kekal. Kita selalu spend waktu kita, spend uang kita, spend energi kita untuk kecantikan kita. Kita lupa kesalehan manusia batinia kita. Tidak salah merawat tubuh cantik, tidak salah saudara gym, tidak salah saudara dandan, tidak salah saudara sekalian, tidak salah. Tapi ingat, ada manusia batinia, manusia roh yang kita jangan lupa dandani. Kita selalu berikan waktu kita untuk ke salon, untuk ke gym, untuk olahraga, itu fisikal. Alkitab berkata itu berguna, tapi sementara. Sementara ibadah itu berguna untuk sekarang dan untuk waktu yang akan datang. Ibadahmu kepada Tuhan itu berguna kekal. Ayo mulai berikan waktumu untuk berdoa, menyembah Tuhan. Biasakan dirimu untuk dekat dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan, karena itu bersifat kekal. Kita melayani Tuhan itu bersifat kekal. Saudara memberikan waktu saudara untuk devosi dengan Tuhan, itu bersifat kekal. Mulai bangun kehidupan rohanimu, mulai fokus kepada hal-hal yang bersifat kekal. Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah soal kebenaran. Hidup kita benar, ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Belajar deh dari murid-murid Yesus. Ada anak Zebedeus fokus pada posisi. Mamanya datang sama Yesus, minta satu anak di sebelah kiri, satu anak di sebelah kanan. Makanya waktu mamanya melihat Yesus disalib, dia malu banget, saudara. Kenapa? Di sisi kiri dan di sisi kanan Yesus itu adalah penjahat. Jemaat yang diberkati, kita selalu mencari posisi, kedudukan, mencari power dalam hidup kita. Kita lupa ada kuasa yang lebih dahsyat, yaitu kuasa Roh Kudus menyertai hidup setiap kita. Yudas, dia mengkhianati Yesus. Kenapa? Fokusnya pada uang. Yudas itu bendahara Yesus, tapi dia koruptor, saudara. Dia mencuri uang perbendaharaan pelayanan pada waktu itu. Motivasi hatinya tidak baik, motivasi hatinya jahat, saudara sekalian. Waktu dia melihat saudara Maria menyeka dengan rambutnya kaki Yesus, menuangkan minyak narwastu yang mahal, Yudas berkata, wah percuma, sia-sia, banyak orang miskin perlu dibantu. Jemaat yang diberkati, itu bukan maksud dia untuk menolong orang miskin. Maksud dia minyak narwastu itu mahal harganya. Itu lumayan buat maksud dompet dia. Nah makanya Alkitab berkata kelemahannya duit. Dia jatuh, dia hancur hidupnya gara-gara uang. Dia menjual Yesus hanya demi beberapa jumlah uang. Orang mencari hal yang dunia. Mungkin yang lain mencari popularitas. Mungkin yang lain mencari adalah agenda masing-masing. Culture dunia kita hidup, dunia di mana kita hidup nih. Yang pertama possession, harta, kekayaan. Yang kedua power, kekuasaan. Yang ketiga popularity, kepopuleran. Berapa banyak yang subscribe, berapa banyak yang follow, seberapa terkenalnya Anda. Yang keempat adalah pleasure, kenikmatan, hedonisme. Orang jadi mengutamakan yang penting gua nikmat, yang penting gua suka, yang penting gua senang. Dan yang kelima, orang paling suka yang namanya privilege, mendapat privilege dalam hidup mereka. Nah, tapi ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, fokus murid-murid berubah. Fokus mereka bukan hal yang duniawi lagi, bukan hal yang sementara lagi,
tapi fokus mereka yaitu memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kalau kita pelajari di Alkitab, saudara, mereka memberitakan Injil, tersebar, saudara, dan mereka hidup dengan sederhana. Mereka tidak membangun kerajaan mereka, tapi mereka membangun kerajaan surga. Bahkan mereka rela mati buat Yesus. Mereka yang tadinya fokusnya pada mukjizat, mereka yang tadi fokusnya pada berkat, mereka yang tadi fokusnya pada kenikmatan, kenyamanan, kepada fasilitas-fasilitas, sekarang mereka rela mati buat Tuhan. Setelah mereka sadar surga itu ada, surga itu nyata. Kalau kita pelajari, Yohanes pernah digoreng hidup-hidup, saudara, tapi tidak mati, dia selamat. Akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos, terpencil, sendiri, kesepian. Apakah Yohanes mengeluh? Tidak. Bahkan di Pulau Patmos dia menulis kitab Wahyu. Dia mendapat pewahyuan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat akhir zaman. Dia melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Hebat. Justru dalam kesendiriannya itu kesempatan dia semakin dekat dengan Tuhan. Justru dalam kesunyiannya itu kesempatan dia, saudara, mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan Tuhan melawat menyatakan diri kepada dia. Ada banyak orang sendirian ngomel, kesepian, jatuh dalam dosa. Ayo nikmati. Ketika Tuhan izinkan Anda dalam kesepian, kesunyian, pakai waktu Anda. Itu waktunya Tuhan mau berbicara kepada kita. Itu waktunya Tuhan mau menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kita. Tuhan perlu asingkan kita dari keramaian. Tuhan harus asingkan kita dari semua kesibukan kita untuk Tuhan bisa berbicara kepada kita. Sudah tahu kenapa orang Israel dibawa ke padang gurun? Kata padang gurun, wilderness, itu adalah Tuhan ingin berbicara. Tuhan ingin bersabda kepada mereka. Ketika kau sedang mengalami masalah, ketika kau dalam kesunyian, kesepian, izinkan Tuhan berbicara. Buka hatimu, saudara sekalian. Belajar dari Matius. Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Sejarah mencatat dia rela disiksa dan dibunuh mati buat Tuhan. Matius, si pemungut cukai ini, saudara sekalian. Markus, dia meninggal di Alexandria setelah tubuhnya diseret dengan kuda di jalan yang berbatuan. Wow, hebat sekali. Dia diseret dengan kuda di jalan berbatuan, sakit sekali, menderita banget, gak langsung mati. Itu MPP, mati pelan-pelan. Tapi dia rela lakukan karena fokusnya bukan pada dunia, fokusnya pada surga. Lukas, si dokter ini, mati digantung di Yunani. Bahkan Petrus disalib dengan kepala ke bawah. Saudara sekalian, ya, satu ayat bagus banget. Kolose 3, 1 dan 2 menulis demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Perkara yang di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita selalu mikirin yang di bumi, sibuk dengan yang di bumi, sibuk dengan yang dunia ini. Tidak pernah puas, tidak pernah habis. Ambisi kita, ambisi dunia. Keinginan kita, keinginan daging. Keinginan dunia hanya memuaskan kenikmatan daging kita. Ayo kita berubah. Fokusmu pada surga. Fokus kita pada hal yang ilahi, saudara. Ada seorang anak konglomerat, anak orang kaya, hidupnya nyaman, bapaknya kaya raya, tapi dia menyerahkan hidupnya, selibat menjadi suster. Dia mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang miskin. Satu hal mengagetkan, anak orang kaya ini dia bergabung dengan ordonya Bunda Teresa yang melayani orang-orang miskin, yang melayani orang-orang terbuang, yang melayani gembel-gembel, gelandangan-gelandangan, pengemis-pengemis, yang melayani orang-orang sekarat yang mati di jalanan. Saudara sekalian, ayo, kenaikan Yesus menyadarkan kepada kita, fokus kita bukan hal dunia, fokus kita kepada hal yang kekal, hal yang di surga.
bangun rohmu, lakukan hal-hal yang bernilai kekal. Bantu orang, saudara, layani sesamamu, berikan yang terbaik, apa yang kau bisa untuk jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, yang kita mau belajar hari ini, kenaikan Yesus ke surga menyadarkan kita untuk meninggalkan legacy dalam kehidupan kita. Legacy, warisan dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada faktanya semua manusia akan meninggal. Kita sedang, saudara, antri menuju satu pintu gerbang yang namanya kematian. Kita nggak tahu kapan waktu kita tiba. Mungkin ada yang lebih tua atau mungkin ada yang lebih muda bisa pergi duluan. Saya punya ponakan umur 12 tahun meninggal dunia. Padahal waktu itu papa mama saya, opa omanya masih sehat, masih hidup. Kita nggak bisa menduga kapan waktunya kita akan pulang. Tapi yang penting yang kita perlu pikirkan adalah apa legacy, apa warisan yang kita tinggalkan ketika kita sudah tidak ada. Apa saudara legacy yang kita mau tinggalkan setelah kita tidak ada. Yesus naik ke surga, dia kembali ke tempatnya. Tapi apakah rencana Tuhan berhenti? Apakah pelayanan Yesus berhenti? Tidak. Pelayanan Yesus diteruskan oleh murid-muridnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka menjadi ujung tombak penginjilan sehingga kekristenan ada sampai hari ini. Dengan Yesus mati, kekristenan tidak selesai, tidak ending. Tapi justru saudara, Alkitab berkata melalui para rasul mereka dipakai lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Yesus katakan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang lebih hebat daripada aku lakukan. Yesus cuma satu, tapi ini adalah orang-orang kudus, orang-orang percaya, eklesia, gereja Tuhan yang dipakai, yang diperlengkapi luar biasa untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Investasi legacy yang paling berharga adalah manusia. Saudara bisa menurunkan harta, uang, warisan uang kepada anak cucumu. Tapi seringkali faktanya uang, harta itu bisa habis. Saya kenal seorang pengusaha meninggal, kaya raya. Anaknya gak bisa meneruskan usaha, bangkrut, habis uangnya. Nah saudara sekalian, tapi ada juga yang anaknya pintar, lihai, bisa meneruskan usaha bapaknya jadi maju, jadi berkembang. Yang namanya harta uang, perusahaan itu kan sementara. Harta saudara bisa tinggalkan mungkin nama baik, popularitas. Tapi popularitas pun juga gak kekal. Popularitas itu sementara. Kalau saya sebutkan nama orang-orang kaya zaman dulu, pasti Anda gak kenal. Kalau saya sebut nama artis-artis, penyanyi-penyanyi top zaman dulu, mungkin generasi milenial udah gak kenal. Yang namanya Engelbert Humperdinck, gak kenal yang namanya Frank Sinatra, gak kenal pasti saudara sekalian yang namanya Marilyn Monroe, gak kenal mungkin yang namanya Elizabeth Taylor. Itu generasi jadul. Yang namanya popularitas, nama terkenal itu gak kekal. Warisan yang paling kekal yang kita tinggalkan adalah iman kita. Yang kita bangun dalam kehidupan orang sekitar kita. Yesus hebat. Yesus cuma melayani 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahun itu berdampak hebat. Berdampak luar biasa. Kenapa? Yesus invest hidupnya kepada murid-muridnya. Dan murid-murid menginvest kepada murid-murid lagi. Pemuridan akan membuat perlipat gandaan terjadi. Makanya Yesus katakan pesan terakhirnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Bukan pengunjung gereja, bukan jemaat, tapi jadikan semua bangsa muridku. Target kekristenan adalah melahirkan murid. Nah ini penting. Murid itu 4 tahap. Saya lakukan, murid saya lihat.
Yang kedua, saya dan murid saya melakukan bersama. Yang ketiga, murid saya lakukan, saya melihat. Dan yang keempat, murid saya memuridkan orang lain. Dan ketika proses ini bisa terjadi, kita akan melihat pelipat gandaan akan terjadi. Kenapa banyak kebangunan rohani? Kenapa banyak movement, banyak gerakan itu berhenti? Karena kita tidak melanjutkannya dalam pemuridan. Kita nggak invest pada people. Maaf ya, banyak gereja itu investnya pada program, investnya pada acara, investnya pada gedung. Kita lupa invest kepada orang. Kita harus melahirkan orang-orang yang sekualitas dengan kita minimal. Kalau bisa, kita bisa melahirkan orang-orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih kuat, jauh lebih beriman dibandingkan kita. Dan investasi kita kepada orang, kepada murid-murid, tidak akan sia-sia. Investasikan iman, investasikan kehidupan rohani, teladan iman kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus hebat. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, tapi rencana Tuhan tidak berhenti. Dilanjutkan oleh murid-murid, dan kita lanjutkan sampai pada hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, legasi iman dari mama saya, itu yang mengubah hidup saya. Mama saya enggak meninggalkan harta. Mama saya tidak meninggalkan popularitas. Mungkin tidak ada yang kenal nama dia. Mama saya bukan orang hebat, dia wanita biasa. Tapi dia meninggalkan legasi iman dalam hidup saya. Dan legasi iman itu yang saya mau wariskan, saya mau bagikan kepada banyak orang. Walaupun saya tidak ada lagi, tapi legasi iman itu tetap ada. Dan itu adalah kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, legasi apa? Warisan apa yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita? Kalau kita sudah tidak ada, apa yang kita mewariskan bagi generasi di bawah kita? Kita bisa mewarisi hal yang buruk, kelakuan yang buruk, tradisi yang buruk. Tapi kita juga bisa mewariskan hal yang baik bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita. Boleh saya berbicara kepada para wanita? Kalau kita pelajari saudara, influencer terhebat itu adalah ibu, bukan ayah, ibu. Influencer kedua yang terhebat adalah oma, nenek. Dan influencer yang terhebat adalah siapa? Istri. Jadi yang pertama ibu, yang kedua nenek, yang ketiga istri. Para wanita, Anda diberikan kepercayaan untuk hidup Anda berdampak, berguna bagi banyak orang. Dan saya berharap semua bapak-bapak juga bangkit, semua bapak-bapak juga berubah, dan kita mengambil tongkat estafet dari orang tua kita, dari orang di atas kita, dari generasi di atas kita, untuk kita wariskan legasi iman, legasi yang baik bagi anak cucu kita. Saudara sekalian, Yesus naik ke surga, tapi rencana Allah tidak berhenti. Ada Roh Kudus menyertai. Saya percaya ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai setiap kita untuk kita boleh membangun kerajaan surga. Kita menjangkau jiwa-jiwa sampai seluruh dunia penuh kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi mendengar berita tentang Yesus. Kita adalah saksi-saksi, kita adalah witness-witness yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Amin saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Uralabatakan dalabasyanda labatakalabasyanda. Indalabatakan dalabasyanda labalabalabasyanda. Terima kasih Bapa untuk kebenaran, untuk firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Biarlah kenaikan Yesus menjadi momentum yang luar biasa bagi kehidupan kami, menyadarkan, membuktikan kepada kami surga itu ada, surga itu nyata. Dan momentum ini, kenaikan Yesus ini membuat kami sadar untuk memikirkan legasi apa yang kami akan wariskan bagi generasi di bawah kami. Oh Tuhan, terima kasih. Semua kami akan kembali kepada Tuhan. Semua kami akan meninggal, tapi perlu kami renungkan apa warisan yang kami tinggalkan bagi anak cucu kami. Apa warisan yang kami tinggalkan bagi generasi sesudah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar di hari ini Roh Kudus bekerja melawat setiap kami.
haleluya. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, di akhir ibadah ini saya mengajak kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, buka hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang dahsyat dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan buat kau berhasil, beruntung, dan sangat diberkati. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday. Selamat hari kenaikan Yesus. Shalom.